Oke, selamat pagi Bapak Ibu yang ada di OCBC NSP Solo ya. Terima kasih untuk OCBC atas kesempatannya saya bisa sharing di sini. Semoga apa yang kubagikan pada sore hari ini mungkin cukup singkat dan padat, tapi ya semoga bisa membantu dan mengembangkan personal branding untuk masing-masing dari Bapak Ibu dari broker ataupun dari developer. Jadi materi ini kusiapkan memang khusus memang untuk ke developer dan broker. Tujuan utama kami adalah memang untuk personal branding, di mana kalau Bapak Ibu sekarang kan lihatnya kan di sosial media, kalau Bapak Ibu punya Instagram, punya Facebook, itu kan pasti ngomong tentang personal branding. Nah, gimana sih caranya supaya bisa berbeda, supaya bisa menonjol di antara yang lainnya? Ini coba kita bahas satu persatu. Pertama perkenalan diri dulu ya, sedikit singkat. Saya Marvin, mostly banyak bermain di visual design dan visual branding di marudesign.id. Kemudian saya juga punya komunitas bisnis di Surabaya yang namanya Connectpedia, di mana kita menghubungkan antara pengusaha dan para uh, professional service itu di Surabaya mostly. Ya kita juga pernah nulis buku, kemudian saya sempat juga sebagai tutor di salah satu universitas di Surabaya. Beberapa klien yang pernah kami tangani, mostly memang ada yang B2B, B2C, tujuannya lebih ke arah membantu pengembangan visual branding mereka agar bisa lebih besar dan berbeda daripada kompetitornya. Gitu. Beberapa yang pernah kami lakukan di sini, ada yang foto, ada yang logo, dan sebagainya. Nanti mungkin Bapak Ibu kalau mau kepo-kepo bisa ke Instagram saya atau Instagramnya marudesign_id. Ya, mungkin lanjut ke materi supaya nggak terlalu lama. Mungkin kalau Bapak Ibu pasti sering dengar lah yang namanya branding. Branding itu apa sih? Kalau orang-orang kita semua paling gampang lihatnya adalah dari logo. Oh logo, ini ada logo Indomie, logo Gojek, logo Aqua, logo Maspion, dan lain-lain. Apakah hanya itu kalau kalau ngomong tentang branding? Ternyata kalau dari teorinya, dan kita sudah buktikan dan praktekkan sehari-hari, branding itu bukan sekedar cuman logo. Branding bukan sekedar cuman produk, branding bukan cuman sekedar identitas. Nah, terus branding itu apa sih? Nah, ini pertanyaannya. Jadi kalau ngomong branding itu adalah sebuah proses. Jadi kalau ngomong uh, Bapak Ibu sebagai marketer di sini kan seringkali melakukan sebuah proses proses marketing. Nah, itu salah satu bagian dari branding juga. Jadi bukannya instan. Zaman sekarang mungkin banyak ya saham gorengan, saham instan, pom-pom saham dan sebagainya. Itu tidak bisa tidak bisa dilakukan kalau kita membentuk sebuah brand. Kita harus membutuhkan namanya sebuah proses. Seperti contoh di atas itu, marketing itu akan aktif berbicara. Kayak misalnya tadi yang dilakukan oleh rekan-rekan dari Bank OCBC kan aktif berbicara. Dia mempromosikan program-programnya atau hal-hal yang terbaru. Itu teknik marketing yang dilakukan. Kalau via telepon, itu namanya telemarketing. Kalau lewat public relation, ya berarti orang lain ngomong bahwa, oh, Bank OCBC NSP itu bagus loh karena menyediakan bla 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 bla. Itu orang lain yang ngomong, bukan dari Bank OCBC-nya. Itu yang dinamakan public relation. Kemudian ada advertising, di mana kalau ngomong advertising, kita bisa kadang lihat di billboard atau di mana yang dia menyuarakan hal yang terus-menerus sepanjang waktu. Itu namanya advertising atau iklan, paling gampang iklan. Graphic design atau mungkin ngomong visual, itu kita berbicara mengenai visualnya. Kita gambar hati, kalau kalau ngomongnya ini kan cewek sama cowok ya. Aku mencintaimu, gambar hati. Atau pakai mulut, pakai pakai tangan gitu. Itu graphic design. Kita memvisualkan apa yang kita ingin sampaikan. Nah, kalau branding, kalau di sini, itu ada cewek ngomong, ceweknya yang ngomong nih, aku tahu kalau kamu adalah orang yang betul-betul mencintaiku. Nah, itu hasil proses dari branding. Dimana kalau ngomong ceweknya sudah mengerti, oh ternyata eh, cowok ini sangat-sangat mencintaiku. Ya, berarti itu hasil proses dari branding itu sudah berhasil, sudah ngancep di kepalanya si cewek. Nah, kita belajar branding memang ujung-ujungnya tujuannya supaya apa yang kita mau sampaikan ke customer itu bisa nancep di kepalanya mereka. Gitu. Langsung next ya. Kenapa kok itu penting? Ya karena memang dunia ini sekarang butuh yang namanya branding dan memang
semuanya kita butuh sebuah pembeda daripada kompetitor ataupun dari orang-orang yang ada di sekitarnya kita. Satu broker dengan broker lain kan pasti juga butuh pembeda. Uh, Developer satu dengan developer lain juga butuh pembeda. Kalau secara level kita ngomong personal branding itu ada di mana sih? Personal branding itu ada di level yang pertama, di level 1.0 misalnya. Jadi personal brand kita sendiri akan berjualan atau menjual apa yang produk yang kita ungguli dan jasa yang mungkin kita punya. Broker di sini mungkin sebagai penjual properti ya juga pasti personal brandingnya akan ngomong tentang properti atau hal-hal yang berhubungan dengan properti. Itu brand 1.0. Munculnya di mana? Word of mouth. Kita tahu produknya bagus, kita cuap-cuap, kita ngobrol di sosial media ataupun di kehidupan sehari-hari. Contoh paling gampang kalau di daerah Semarang atau di daerah Jogja, Klaten mungkin ada sop ayam Pak Min Klaten. Namanya sudah tertancap ya. Orang Surabaya kayak aku aja mungkin tahunya ya sop Pak Min. Tapi mungkin kan ada yang banyak lebih enak. Tapi aku nggak tahu. Tapi karena brandnya dia sudah nancep ya, aku tahunya cuma itu. Misalnya gudeg Yujum, mungkin di Jogja ada banyak sekali gudeg-gudeg yang lain. Tapi yang paling terkenal gudeg Yujum ya. Itu sudah trademarknya dia sebagai penjual gudeg paling legendaris di Jogja. Seperti itu. Lalu ke level titik 2 kita ngomong tentang product brand. Jadi kalau bapak ibu yang punya personal brand fokusnya ke personalnya. Kalau produk biasanya kita menciptakan sebuah produk yang punya positioning tertentu, punya keunikan tertentu, punya diferensiasi tertentu. Mirip sama personal, cuman ini dibentukkan dalam bentuk produk. Ya kalau kebetulan saya di Surabaya banyak bantu klien-klien propertinya Intiland, jadi kebanyakan kita bantunya lebih ke arah visualnya, jadi promonya gimana, kemudian desain untuk katalognya gimana dan sebagainya. Kita biasanya bantu itu ke klien-klien kita di Surabaya. Ini ada Praxis, Sumatera, Sosbay, Denia, dan lain-lain. Kalau level 3.0 ini apa? Ya ini sudah grup ya, grup-grup yang besar, company brand, di mana sudah besar banget dan butuh banyak prajurit untuk bisa memaksimalkan brandingnya mereka. Nah, jadi kalau dari kesimpulannya, branding itu apa sih? Kalau ngomongin panjang lebar, branding itu sebetulnya adalah sebuah perasaan atau nilai seseorang terhadap produk, service, atau organisasi. Loh, berarti kan subjektif banget. Ya, betul. Jadi, penilaian sebuah brand itu sangat-sangat subjektif di tiap-tiap orang. Si A mungkin ngomong brand ini bagus, si B mungkin mengatakan itu jelek, bagus, jelek, bagus, jelek. Tapi kita sebagai pemilik brand atau kita sebagai orang yang brandman, orang yang mengkuar-kuar brand, kita harus ngomong yang positif. Kita harus menunjukkan bahwa brand ini bagus karena apa? Kalau yang ngomong jelek ya kita harus edukasi. Bagusnya apa, jeleknya apa, seperti itu. Karena brand juga merupakan sebuah perjalanan. Hubungan yang berkembang berdasarkan persepsi dan pengalaman pelanggan. Hubungan yang berjalan ini gimana? Berarti mungkin pada satu saat dia mengalami kecelakaan atau mungkin hal-hal yang buruk dengan brand, tapi di satu sisi mungkin dia akan mengalami hal-hal yang baik. Nah, itu terus terakumulasi sepanjang brand itu terus berdiri, sehingga orang bisa mempersepsikan mungkin, oh ternyata brand ini bagus tuh. Kalau lebih banyak bagusnya ya berarti kan dia akan menilainya bagus. Tapi kalau banyak jeleknya ya dia akan menilai brand ini jelek. Jadi karena itu sebuah perjalanan. Jadi kalau ngomong brand, oh ternyata branding itu persepsi, branding itu hal-hal yang ada di benak masyarakat. Terus pentingnya apa sih? Ternyata sangat penting banget nih kalau aku melihat dari jurnal luar. Sales yang menggunakan sosial media sebagai konten itu mengungguli 78% dari rekan sekerjanya. Jadi istilahnya dia lebih dinotis lah, lebih dikenali. Oh ternyata dia orangnya seperti itu, bla 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 dan sebagainya. 92% orang percaya terhadap rekomendasi dari individu yang dikenalnya. Jadi 92% kan orang pasti percayanya word of mouth. Begitu dia dengar, oh si A pakai itu, si B pakai itu, dia lebih percaya daripada iklan yang dari orang lain. Tapi kalau dari teman-teman atau orang-orang yang dia kenal, maka dia cenderung lebih percaya. Makanya kalau sekarang ngomong sosial media kebanyakan banyak influencer yang mikro, yang kenalannya kita sendiri yang jadi influencer, oh ternyata dia kesini, kita lebih percaya
Dia ngomong enak, kita ya akan ikut. Oh itu enak ya, aku mau coba deh. Itu enak. Kita lebih percaya terhadap ya. Marketing yang sering melakukan sharing di sosial media 13 kali lebih tinggi dari capai closing. Berarti kalau dari data ini ya kita sering menampilkan konten, kita sering menampilkan konten yang disukai oleh audiens kita, maka kita cenderung lebih dinotis dan ya otomatis kalau kita punya funneling lebih besar, ya pasti closingnya pasti lebih besar. Nah, orang awam membutuhkan 5-7 kali impresi untuk mengingat sebuah brand. Berarti kalau iklan sekali nggak cukup. Jadi kalau kita ngomongin brand, kita muncul di orang cuman sekali, ya pasti cepat lupa. Tapi kalau kita muncul 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai 7 kali, maka dia kan lebih nancep. Yaitu, jadi butuh usaha yang cukup banyak. Jadi kalau misalnya kita bisa muncul ke calon customer kita sampai 5-7 kali, ya berarti kemungkinan brand kita atau personal branding kita atau brand yang kita punya itu bisa lebih nancep ke benaknya masyarakat. Seperti itu. Nah, kalau kita personal branding nih, perlu branding seperti apa aja sih? Nah, ini kita akan bahas untuk tips-tips. Jadi tujuannya branding itu kan satu, kita agar dapat kita keluar dari persaingan harga. Orang tidak hanya melihat kita sebagai harga. Hargamu berapa sih? Hargamu 1.000. Kamu berapa? 2.000. Ya wis, aku ke 1.000 aja. Enggak seperti itu. Tapi kita harus bisa menunjukkan bahwa brand kita itu memiliki value lebih dibandingkan dengan harga. Biasanya kalau mau gampang, harganya sama nih, tapi value apa yang kita cari? Oh ini servisnya lebih cepat. Nah itu value. Value yang lebih cepat itu biasanya orang kan lebih memilih daripada kalau harganya sama atau mungkin harganya lebih mahal dikit tapi service yang ku dapat lebih baik. Mungkin itu yang dicari orang. Karena kembali tergantung target audiens kita. Target audiens kita suka dengan yang apa ini? Kalau sukanya dengan service dimanjakan ya mungkin cenderung akan memilih kita. Tapi kalau melihatnya murni harga, itu yang harus kita edukasi terus dengan value-value yang kita miliki. Kayak yang dilakukan OCBC NSP sekarang kan memberikan value ke Bapak Ibu supaya bisa meningkatkan pengetahuan Bapak Ibu dalam bidang branding. Nah, itu salah satu fitur value yang diberikan oleh Bank OCBC NSP. Nah, unsur-unsurnya apa aja nih kalau ngomong value? Tadi ngomong value, berarti kita harus mendelivery suatu value. Value apa yang harus kita punya? Ternyata ada 3 unsur membentuk value. Pertama tentu dari produk. Kalau Bapak Ibu sebagai broker mungkin produknya apa nih? Produknya kan berarti rumah atau mungkin produknya bukan rumah, produknya adalah Bapak Ibu sendiri. Bagaimana Bapak Ibu sebagai konsultan rumah yang dekat dengan audiens, dekat dengan target market. Berada di sisi audiens itu berada di sepatu audiens itu memberikan kesan bahwa kita mau membantu audiens atau target marketnya untuk bisa mencapai tujuannya mereka. Kalau Bapak Ibu mungkin sebagai developer, produknya berarti kan rumahnya. Rumahnya harus gimana, itu harus sesuai. Nah, produk yang kita hasilkan itu harus sesuai dengan market, kalau yang di hijau ini ya. Harus sesuai dengan kesukaannya. Ya, trennya apa? Bapak Ibu punya rumah tujuannya untuk para milenial nih. Berarti milenial sekarang sukanya apa? Suka wifi yang kenceng yang pasti. Oh, berarti kalau bisa perumahanku ada tempat yang bisa mengakses wifi gratis. Contohnya seperti itu. Kita harus tahu apa yang menjadi kesukaannya market. Apakah memang dia sukanya cuman, oh aku suka yang penting lingkungannya asri, adem. Oh, berarti apakah produkku bisa menjawab itu? Ya, berarti kalau bisa, kita harus bisa mewujudkan hal itu. Kemudian yang ketiga adalah persepsi market. Kalau ngomong persepsi, kembali kayak tadi. Mungkin kalau orang melihat broker atau broker ini kayak, wah aku nggak mau pakai broker lah, aku mau jual sendiri ke developer. Kalau broker mahal. Nah, persepsi itu mungkin harus kita luruskan sebagai broker. Oh, ternyata broker ini membantu sangat banyak loh. Kita bantu ini, kita jelasin ini, dan sebagainya. Itu membantu mengubah persepsi market. Karena mostly orang tidak akan tahu kalau tidak mengalaminya. Jadi kalau belum melakukan kegiatan beli rumah dan sebagainya, pasti nggak tahu. Jadi tugas kita memang harus lebih aktif untuk memberitahu ke masyarakat target market kita. Contoh kita ngomong lah,
tempat dealing terbaik sepanjang masa kalau kalau di kasus saya ya. Saya kan sering sering banget dealing-dealing atau mungkin ngobrol-ngobrol sama klien itu ya di Starbucks ini. Kenapa? Ya karena value-nya dia sebagai tempat ketiga setelah kantor dan rumah. Kalau ngomong kantor kan ya tempat pusing, tempat yang kita harus dikejar dengan target dan sebagainya. Rumah tempat nyantai. Aku butuh tempat ketiga nih supaya aku bisa tetap sedikit bekerja tapi juga senyaman rumah. Nah, Starbucks di awal-awalnya dia langsung memunculkan sebuah value bahwa kalau kamu mau ke tempat ketiga, datanglah ke Starbucks, kami sediakan kopinya, tempat yang nyaman, dan sebagainya. Wes ngopi yo, ngobrol-ngobrol dan sebagainya. Makanya, kalau ke Starbucks, biasanya memang tempatnya cozy, enak, terbuka, kemudian bisa menikmati aroma kopi yang khas, dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu mungkin senang ke Starbucks juga, pasti akan melihatnya hal-hal seperti itu. Gitu, untuk value. Nah, terus setelah kita tahu bahwa kita harus membentuk sebuah value, kita harus tahu nih branding ngomongin tentang value. Terus cara bangunnya gimana? Bagaimana cara kita membangun sebuah personal branding yang tepat? Kita kasih contoh. Branding ini harus seperti manusia. Jadi kalau ngomongin branding, jangan seperti kita ngomong sama benda atau ngomong sama bentukan. Branding itu hidup. Branding itu seperti manusianya itu sendiri. Jadi brand harus memiliki karakter yang unik, yang berbeda daripada lain. Contoh Pak Presiden kita yang dari Solo, Pak Jokowi, senangnya adalah kerja-kerja-kerja, misalnya. Actionnya dia atau motonya dia kan kerja-kerja-kerja. Dan dia menghidupi actionnya itu dengan ya dia bekerja. Maksudnya secara kegiatan dia aktif dalam bekerja. Apalagi kalau sebelum pandemi dia terbang kiri kanan atas bawah semua seluruh Indonesia dia terbangin. Jadi dia aktif dan bekerja. Itu yang motonya beliau itu menjadi brandnya dia. Dia sosok dikenal sebagai presiden yang memiliki action di lapangan, kerja dan sebagainya. Contoh sosok yang lain mungkin Bapak Erick Thohir mungkin. Dia cepat, no corruption, profesional, di mana dia ingin membereskan BUMN dengan yang lebih profesional. Yang dia bawa itu, dia suarakan itu ke market, dia suarakan itu di sosial medianya dia, di media dan sebagainya. Dia terus ngomong itu tujuannya apa? Membentuk persepsi di masyarakat bahwa oh ternyata memang saya atau Pak Erick Thohir ini orang yang seperti ini. Pak Jokowi ini orang yang seperti ini. Sama seperti kita. Kita kan sebagai manusia juga seringkali kalau kita punya tujuan, kita punya goal, kita akan selalu aktif untuk ngomong itu. Kalau Bapak Ibu yang milenial di sini pasti tahu lah karakter-karakter di sini. Ada yang mungkin mau jawab? Jadi November lalu sempat booming yang namanya startup, kalau Bapak Ibu tahu. Jadi startup adalah drama Korea yang ada dua karakter yang menjadi rebutan para cewek-cewek di Indonesia sekarang. Jadi ada Nam Dosan sama Ham Ji Pyong. Jadi dua-duanya punya karakter yang unik, berbeda, memperebutkan satu cewek. Memperebutkan sih. Memperebutkan satu cewek. Satunya si Nam Dosan ini seorang hacker, seorang developer yang suka dengan coding, tapi dia bucin banget sama ceweknya. Si Han Ji Pyong ini adalah orang yang seorang investor, seorang yang punya pemikiran yang sangat settle dan sangat-sangat terstruktur. Dia kerja terus. Nah, dua-dua ini menjadi menjadi karakter yang menarik bagi dan ditonton bagi orang Indonesia. Itu mereka jadi suka. Nah, karakter-karakter ini memang harus dibangun dari tempatnya Bapak Ibu juga. Kalau Bapak Ibu sebagai broker, nah broker seperti apa ini? Supaya saya bisa membedakan diri daripada kompetitor atau rekan-rekan broker yang lain. Contoh misalnya saya ingin menjadi broker yang pinter hitung-hitungan. Pokoknya semua KPR bank ku hitungin. Tujuannya apa? Aku bisa memberikan manfaat bagi audiensnya kalau pengen tahu KPR yang pengen tahu hitung-hitungannya KPR, saya brokernya gitu. Jadi itu salah satu goal yang harus dicapai misalnya. Tergantung dari Bapak Ibu. Bapak Ibu punya keunggulan apa, itu bisa dimaksimalkan. Seperti itu kalau ngomong personal branding. Ini sedikit tebak-tebakan mungkin supaya waktunya mungkin cukup ya. Forest Coffee High Tech. Apa itu? Hotel termewah di Semarang atau Jogja. E-commerce barang murah warna oranye. Apakah itu? Ya,
Coffee Forest High Technology Fore. Mungkin kalau di Solo belum ada, aku nggak tahu. Semoga ada. Kalau hotel termewah di Semarang, Jogja, Hotel Tentrem. Di Solo nggak ada. Kayak di Jogja atau Semarang ada Hotel Tentrem yang paling mewah, dianggap paling bintang 5 lah. E-commerce barang murah Ore. Siapa lagi kalau nggak Shopee ya. Tempat belanjanya kita yang cari barang murah gitu. Jadi kenapa ini penting bagi brand? Karena dengan clue-clue yang sedikit itu orang langsung bisa menyimpulkan, oh hotel mewah Semarang, aku nyebutnya A. Ya nggak tahu, mungkin di benak Bapak Ibu mungkin kalau di Solo aku mungkin kalau ngomong hotel mewah Semarang di Solo mungkin apa? Aston Solo. Aku nggak tahu, mungkin ada yang lain. E-commerce barang murah Orange, Shopee. Nah, itu dia membentuk brandnya dari clue-clue yang ada. Clue-nya bisa dari warna, bisa dari apa yang ditampilkan, dan sebagainya. Jadi kalau ngomongin branding, memang kita pasti tidak lepas yang dari namanya logo. Jadi kalau dari tadi kita ngomong di awal, loh, branding itu bukan logo. Branding itu apa terus? Logo itu penting. Kenapa? Karena itu menjadi mukanya kita. Kalau Marvin punya muka seperti ini logonya, dianggap logonya. Jadi kalau ini ditutup, mungkin nggak tahu. Ini Marvin atau bukannya? Mungkin ini Marvin. Soalnya apa? Soalnya dari identitasnya, yang kedua ini, di layar Ibu. Identitasnya, oh dia senang pakai jas. Dia senang tinggi orangnya. Tinggi, terus kacamataan, dan sebagainya. Nah, itu identitasnya yang dia bangun. Kalau kita sebagai orang kan seringkali lihat, kok mirip sama temanku ya, siapa ya? Tinggi, gendut, besar, dan sebagainya. Itu kan identitas yang melekat. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa membentuk identitas itu sendiri untuk personal branding. Misalnya, Bapak Ibu misalnya seneng jadi rambutnya seneng warna kuning, ya mungkin bisa dicat warna kuning terus. Selama beberapa tahun kuning terus, yaitu orang akan langsung ingat, oh ibu ini adalah yang pakai rambut warna kuning itu ya, iya betul, itu ibu ini. Ya itu gunanya untuk membentuk identitas. Tujuannya apa? Tujuannya supaya memberikan ekspektasi ke brand, relationship-nya gimana, emotion-nya gimana, story-nya gimana, itu persepsi besarnya. Tapi cara-caranya memang dari dalam, core-nya harus benar dulu, mukanya harus benar, misalnya memang harus kita set lah, mukanya seperti ini, pakaiannya seperti ini, kemudian dalamannya seperti ini atau kayak gimana dan sebagainya. Jadi tujuannya adalah kita mempunyai satu identitas yang sama yang kita bisa sebarkan ke seluruh sosial media kita. Kenapa sih kok kita butuh untuk susah-susah bangun branding? Toh ya, kalau ngomongin branding pasti persepsi. Ya karena kita sebagai manusia punya persepsi. Kalau kita ada teori sih, ada 5 level persepsi manusia. Yang paling besar itu apa? Paling besar itu adalah visual. Kenapa visual? Ya karena gini, misalnya kalau kita mungkin di Solo ya, ngelihat gunung apa ya di Solo? Nggak ada ya. Mungkin kelihat ke arah Solo, mungkin kalau pernah lihat mungkin di kota itu ada gunung, mungkin gunung. Kalau ada gunung, nah, kita kan dari ujung paling jauh itu kan kelihatan, oh itu gunung A. Padahal itu jauh banget. Terus ada gunung A, misalnya ada titik kebakaran. Kita bisa lihat dari jauh, oh ada kebakaran tuh di sana. Ya karena kita secara persepsi melihat bahwa kita bisa melihat dengan mata itu jauh banget. Kita bisa melihat dengan mata itu luas banget. Jadi indera paling kuat kalau di manusia itu mata. Jadi kalau kita sebagai brand bisa menyenangkan mata manusia lainnya atau mata dari target market kita, maka kemungkinan lebih besar brand kita akan dinotis oleh mereka. Kedua, suara. Mungkin kalau Bapak Ibu punya suara yang khas ya, suara yang nggak tahu. Surabaya medok Surabayaan. Kalau Semarang mungkin ada medok Semarangan. Kalau Solo mungkin juga ada medok Solo. Gitu, medok Jawa Tengah gitu ya. Jadi suara ini bisa menjadi ciri khas. Suara yang penyanyi mungkin atau penyiar radio lebih enak untuk didengerin daripada suara saya. Mungkin suara saya mungkin tidak terlalu bagus untuk jadi penyiar radio. Kalau penyiar radio kan enak, kita bisa mendengarkan lama dan sebagainya. Bau yang harum, kalau Bapak Ibu ke toko roti, ke toko bread talk dan sebagainya, pasti ada mencium bau roti yang enak. Itu ternyata di set Bapak Ibu. Jadi sudah ada set-setannya. Itu pakai parfum roti. Tujuannya apa ya? Tujuannya supaya menimbulkan rasa
wah toko roti ini enak ya kayak ya, aku mau beli ya gitu. Jadi bau juga bisa, sentuhan juga bisa, bahannya bagus ya kalau baju ya, bahannya kasar, bahannya halus, nah itu bisa jadi uh, salah satu keunggulan untuk kita bisa berbeda daripada yang lainnya. Rasa yang enak, kalau makanan kan pasti rasa nomor satu. Soto paling enak di Solo apa? Atau nasi apa ya? Nasi ayam Solo misalnya, atau nasi liwet Solo misalnya. Wah, nasi liwet Solo mungkin bapak ibu mungkin banyak ya. Nasi liwet ini enak, ini enak. Saya mungkin nggak tahu, saya lupa namanya. Nasi liwet Solo yang paling enak apa? Gitu. Jadi rasa itu internal, karena kan kita harus merasakan. Itu ya pokoknya paling dekat lah. Jadi paling jauh mata, paling dekat ada mulut. Next. Nah, kenapa kok itu penting ya? Karena memang Gen Z dan milenial sekarang itu ngelihatnya adalah hal-hal yang seperti itu. Gara-gara digital, gara-gara sosial media, maka semuanya akan melihat sesuatu yang berbau visual. Apalagi milenial dan Gen Z di Indonesia itu angkanya mencapai 50%. Milenial itu di bawah 40, Gen Z itu 20 tahun ke bawah. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu punya target market atau orang yang beli rumah atau beli properti kebanyakan umur berapa? 30 tahunan. Berarti kan 30 sampai 40 tahun. Mungkin golongannya masih milenial. Milenial itu suka apa? Milenial itu nontonnya apa? Milenial itu tiap hari beli apa? Nah, itu kita harus tahu sebagai marketer. Karena kalau kita tidak tahu, maka kita bisa ketinggalan nih. Oh, kita tidak kita bisa nggak nyambung sama mereka. Semakin kita nyambung kan semakin dekat dengan closing. Gitu. Kenapa kita penting? Kenapa kita penting untuk berkomunikasi? Ya, karena kalau kita tidak bisa nyambung dengan mereka, maka ya otomatis kita nggak bisa menjual ke mereka kan. Kita nggak bisa mendapatkan kepercayaan mereka untuk membeli barang dari kita. Cara kita berkomunikasi dengan target audience itu harus ada irisan. Apa yang mau saya sampaikan, saya mau jual rumah, saya mau jual properti, dengan apa yang bikin mereka tertarik. Milenial tertariknya apa? Tertariknya drama Korea, tertariknya mungkin apa? Serial Korea. Apakah kita bisa menyambungkan kedua hal itu? Of course bisa. Jadi harus kita bisa menemukan titik tengah supaya konten atau value yang kita bagikan tuh menarik atau relevan dengan mereka. Kalau tidak relevan, maka ya kita tidak akan pernah dianggap. Kalau kita ngomongnya promo doang, kalau mereka nggak butuh ya lewat, nggak akan dilirik. Tapi kalau kita ngomong misalnya, contoh misalnya, besok K-pop ada konser di perumahan A, mungkin berbondong-bondong. Apakah itu jadi target market semua? Belum tentu juga. Tapi paling tidak mereka akan kenal dengan kita. Mereka akan kenal dengan brandnya kita. Dengan itu kan nanti di sistem funneling ya. Kalau Bapak Ibu mungkin lebih ahli lah. Orang marketing kan biasanya ada funneling. 1.000 orang yang datang, terus berapa orang yang tertarik sampai yang deal satu. Nah itu tujuannya branding, memperbesar corong funnelingnya. Gitu. Supaya konten kita atau apa yang kita sajikan itu relevan dengan audiensnya kita. Paling gampang nih lah contoh-contoh. Blackpink, Tokopedia kenapa kok sampai ngundang Blackpink? Sampai Blackpink disuruh joget Bang Jago. Ya karena Blackpink tahu orang Indonesia itu suka yang berbau Korea, suka artis Korea. Ya udah kita tampilkan saja. Sambil dia tampilkan artis Korea, sambil dia promo. Ya sama lah kalau Bapak Ibu mungkin lebih jago ya kayak itu. Untuk personal branding, kenapa Kaisang, anaknya Pak Presiden Kaisang ini nge-tweetnya kan aneh-aneh ya. Nge-tweetnya kan mungkin nggak pernah bener, bukan nggak pernah bener ya. Nggak pernah serius lah. Mesti kayak nimpalin orang lah atau kayak yang aneh-aneh ya, karena dia ingin dikenal sebagai pribadi yang seperti itu. Personal brandingnya dia memang ingin dikenal sebagai orang yang receh ya, dan orang-orang suka bahwa anak presiden pun kegiatannya juga sama dengan kita rakyat ya. Kita bisa merasa lebih dekat dengan dia. Itulah power of social media. Di mana kita yang jauh merasa jauh, tiba-tiba terasa dekat banget nih. Kalau kita merasa dekat, maka kita akan gampang berkomunikasi, gampang ditimpali dan sebagainya. Kita nggak punya jarak. Tujuannya itu sih kalau kita ngomong
uh, membranding di sosial media ataupun di personal branding kita. Karena itu kalau ngomong tentang sosial media ini, nanti kita akan bertemu yang namanya banyak orang dan banyak akun yang berbeda-beda. Bagaimana caranya kita menonjol ya seperti ini. Kita mungkin yang tiba-tiba serius, tiba-tiba jadi ngereceh. Itu kan jadi perbedaan. Arnold Purnomo, seorang master chef, tapi tweet-tweetnya mungkin jarang berhubungan sama master chef. Malah tweet-tweetnya cenderung kayak ngomong frontal apa adanya, ngomongnya belak-belakan. Ya udah ya memang gayanya seperti itu, tapi orang pun jadi suka karena kepribadiannya dia. Gitu. Kalau ngomong personal branding kan ngomong tentang kepribadian. Kalau yang di kanan saya ini, Bapak Pom-Pom Dunia, Pak Elon Musk, yang pembuat mobil Tesla dan sebagainya, itu sekali nge-tweet satu planet mungkin, satu planet akan melihat tweetnya dan berpengaruh. Dia nge-tweet sahamnya Tesla naik, dia nge-tweet kripto, ya kriptonya naik dan sebagainya. Itu levelnya sudah beda, levelnya sedunia. Jadi yang dibawa apa ya? Karena personal brandingnya, apa yang dia lakukan sehari-hari itu membuat orang tertarik dengan dirinya. Nah, panjang lebar kalau ngomongin, ternyata ngomongin personal branding itu harus ngomong karakter. Nah, caranya bangun karakter gimana? Ini aku bagikan tips singkat karena waktunya mungkin tidak terlalu banyak. Jadi, prinsip kita dalam membangun personal branding itu kita harus punya profil di atas nih, profil utama. Tergantung, Bapak Ibu mungkin pakai Instagram, pakai Facebook, atau pakai WA mungkin. WA kan juga ada profilnya kan. Itu harus betul-betul dilengkapi sesuai dengan kebutuhannya. Supaya apa? Supaya orang melihat profil Bapak Ibu bisa tahu, oh ternyata aku orangnya seperti ini. Aku ingin dikenal orang seperti ini. Fotonya harus jelas, kemudian namanya harus jelas. Mungkin apa yang dikerjakan atau yang dilakukan sehari-hari harus jelas. Kemudian mungkin sedikit biodata. Aku orangnya kayak apa sih? Ada kereta lewat. Oke, jadi ada profil utama. Tadi ada iklan lewat. Ada style, bagaimana. Kemudian yang kedua adalah style, gaya berbicaranya kita gimana. Saya gaya berbicara seperti ini mungkin agak bosenin ya, saya bukan pelawak, jadi ya nggak bisa ngelucu gitu ya. Jadi, tapi kalau misalnya Bapak Ibu punya gaya bicara yang lebih disukai oleh orang lain, itu mungkin jadi nilai plus. Jadi kalau Bapak Ibu senang mendengar, atau senang menulis, atau tingkah lakunya seperti apa, penampilan seperti apa, itu bisa membantu meningkatkan personal brandingnya. Ada yang bisa bantu mute, mungkin panitia. Kemudian pendirian, di mana kita ngomong tentang apa yang di kepala kita, ya etika kita, prinsip kita, nilai kita, yang kita omongin apa, itu yang di ketiga, pendirian. Cara berinteraksi ini tergantung stylenya Bapak Ibu. Cara kita membagikan informasi atau konten itu bisa jadi salah satu ciri khas yang dimiliki oleh Bapak Ibu untuk bisa sharing ke masyarakat. Kenapa kita harus punya profil di sosial media dan lain-lain? Karena pada dasarnya ya Indonesia ini apa ya, surganya platform sosial media dari luar sih. Jadi orang luar negeri tuh melihat Indonesia itu pasar yang besar. YouTube nomor 1, WhatsApp nomor 2, Facebook nomor 3, itu paling banyak di Indonesia, ya top 3. Dia selalu ada di top 3 di antara negara-negara besar. Orang Indonesia lihat YouTube banyak, berarti ada kemungkinan nih orang Indonesia, kalau Bapak Ibu sebagai orang yang lebih suka memvideo misalnya, ya Bapak Ibu bisa memanfaatkan YouTube untuk bisa berjualan, memberikan konten selain jualan ya. Kalau langsung jualan jangan ya. Jadi jangan langsung ini ya jual harganya sekian, percuma orang nggak akan mau beli. Tapi kita harus memberikan value-nya apa? Kita jelaskan misalnya produknya seperti apa atau keunggulannya yang membuat kita tertarik dengan produk ini. Itu bisa dilakukan lewat YouTube. WhatsApp. WhatsApp ini selalu juga orang lihatnya dari WhatsApp di Indonesia. Kita bisa lihat mungkin stories-nya atau mungkin profilnya dan sebagainya. Itu bisa atau chattingannya kita bisa share yang bernilai value. Jangan share-nya jualan doang. Promo bla 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 ya orang kan pasti cuma skip, lihat aja. Itu hard selling banget. Tapi kalau
Bapak Ibu ingin menambahkan value personal brandingnya Bapak Ibu, itu harus memberikan konten yang valuable ke customer. Sekarang yang lagi trending mungkin TikTok sama yang namanya Clubhouse. Nah, itu nanti mungkin dalam beberapa tahun ke depan dia akan naik lagi. Tapi itu TikTok memang mostly adalah untuk generasi Z, generasi umur 20 tahun ke bawah. Kalau Bapak Ibu mungkin mau punya menabung duluan, menabung untuk masa depan. Misalnya nanti pokoknya kenal aku dulu untuk kalau mau masalah beli rumah bisa. Itu dilakukan via TikTok. Tapi kalau milenial mungkin sekarang masih Instagram, LinkedIn dan sebagainya. Ini salah satu contohnya. LinkedIn itu sosial media untuk profesional. Kalau Bapak Ibu ingin masuk ke pasar profesional, media sosial ini cocok untuk Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa kenalan sama orang lain, Bapak Ibu bisa untuk say hi ke orang lain dan sebagainya itu di LinkedIn. Value yang dibagikan bisa via LinkedIn. Instagram, ya mostly kalau ngomong Instagram pasti ngomong visual. Jadi fotonya pun harus bagus. Jangan foto rumah semua. Karena itu tidak akan menjual. Ya maksudnya bisa menjual kalau kita bisa foto bagus ya. Tapi kalau semuanya foto rumah ya kayak, oh ini nggak ada value-nya. Kita harus memberikan konten bagi mereka. Kenapa rumah ini bagus? Kenapa rumah ini kok asik? Itu harus kita bisa tampilkan di sosial media. Jangan cuma rumah-rumah aja. Apalagi kayak ini, rumahnya kepotong misalnya. Ya siapa yang mau lihat gitu. Kayak, waduh ini fotonya kok nggak genah. Nah itu malah membuat orang atau yang ngelihat tuh kayak ini kayak asal-asalan nih, nggak tulus memberikan konten. Ada yang bisa menganggap kayak itu. Yang ke atas ini Clubhouse yang baru, masih di iPhone only. Jadi ini sebuah aplikasi sosial media untuk suara. Jadi kalau Bapak Ibu seneng ngomong, seneng ngoceh, nah ini aplikasi yang paling tepat. Karena di situ cuma ada profile picture sama ngomong, nggak bisa ngetik, nggak bisa apa-apa, hanya bisa bicara. Gitu. Lalu ada TikTok untuk generasi Z sekarang. Kalau Bapak Ibu mau aktif di TikTok boleh, misalnya karena ada beberapa kayak ini konten kreator Antoni Sudarsono ini dia fokusnya di TikTok padahal dia bukan jual rumah ya. Dia jualnya kos-kosan. Dia pokoknya jual beli properti. Tapi dia aktif untuk promosi di TikTok. Ya nggak apa-apa. Dia menyebutkannya ke arah investasi. Dia jualannya ke arah investasi rumah, investasi properti dan sebagainya. Ya mungkin milenial juga ada yang beberapa ngikutin dia. Karena ya kontennya kan lebih menjual ke arah itu. Kemudian tweet, ya, ini Twitter ya, orang nge-tweet sekarang mungkin jarang dipakai lah di Indonesia. Tapi yang laris di Indonesia masih TikTok, Instagram. Contohnya kalau di Surabaya ada Crazy Rich di sini, Pak Hermanto Tanoko, dia dulunya seorang pengusaha, sekarang mungkin banting setir jadi konten kreator. Ya tetap pengusaha, cuman dia sekarang aktif untuk mempromosikan brandnya, personal brandingnya dia itu di sosial media, baik itu YouTube, baik itu Instagram. Yang disebutkan apa? Ya karena dia sudah pengusaha lama, berarti kan lebih ke arah motivasi, podcast, sukses story, dan sebagainya. Jadi yang dia tampilin karena dia sudah punya profil seperti ini, ya berarti lebih ke arah wisdomnya dia, cara-cara dia berpikir, dan sebagainya. Itu banyak ditonton oleh generasi milenial sekarang. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu punya podcast, ya mungkin value-nya mungkin tidak harus wisdom seperti Pak Hermanto, mungkin lebih ke arah tips and trick cara untuk membeli rumah dengan budget murah, misalnya, dengan budget yang sekian, misalnya. Itu salah satu konten-konten yang bisa membuat menarik bagi mereka. Kalau Bapak Ibu sebagai konten kreator mungkin bisa memberikan value, misalnya, oh aku ingin personal branding, tapi aku juga mau punya selain properti aku juga punya ketertarikan ke self development. Jadi itu dua konten itu bisa diseimbangkan. Jadi orang yang tertarik self development bisa masuk ke tempatnya Bapak Ibu, orang yang tertarik properti juga tertarik ke tempatnya Bapak Ibu. Dan itu memberikan keunikan sendiri bagi Bapak Ibu sebagai agent properti atau orang personal branding yang bagus. Itu bisa dikombin sih. Jadi tidak harus ngomongin properti, ngomongnya rumah terus, tidak mesti. Harus, kan tergantung kesukaannya orang-orang kan beda-beda. Tadi saya contohin, kalau Bapak Ibu senang masak, ya udah kontennya berarti kan bisa masak di rumah X bisa. Masaknya di tempat propertinya. Oh bisa, ya bisa banget.
Jadi sekaligus masak, tiba-tiba ada nyempil. Kalau mau tempat dapurnya kayak gini, bisa bisa beli rumah ini loh, bla bla bla. Itu tujuannya itu, memberikan korelasi kedekatan kita dengan audiens. Salah satu contohnya kayak gini lah. Mau invest, kenalan, ini kontennya dia ya, kontennya si Felix Sandro. Bro Felix ini memang seorang konten kreator. Jadi kontennya asik-asik. Pertama dia buka dengan namanya clickbait. Ya, clickbait dulu lah. Pokoknya yang apa yang disukai oleh mahasiswa, disukai oleh milenial tuh disentil dulu. Milenial sekarang senang investasi, mau invest, kenalan dulu nih dengan trio risiko. Terus di dalamnya dia jelasin, resikonya apa aja sih? Ya, ini daging-dagingnya dijelasin, value-nya dia dikeluarin, wagyu-nya dia dikeluarin nih. Oh ternyata kontennya apa? Resikonya ini, bla 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 bla. Oh iya, sudah tahu kan kontennya itu. Kalau misalnya mau resikonya seperti ini, profil resikonya lebih aman, pakai bank OCBC NISP karena bisa bla 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 bla. Dia ujung-ujungnya jualan. Jadi ujung-ujungnya jualan, ada call to action. Jadi ada terakhir, Bapak Ibu jangan lupa untuk memberikan call to action. Dimana kalau ngomong call to action itu berarti kita punya harus hubungi kita. Hubunginya di mana? Atau ada promo tertentu kalau call kita. Kalau hubungi kita aku dapetin nih. Kamu bisa dapetin promo harga spesial misalnya. Itu tujuannya men-track juga. Oh ternyata kontenku ini berhasil ya. Kontenku bisa menggait orang-orang. Kontenku bisa memberikan dampak bagi mereka. Itu salah satu kelebihan kalau kita memberikan sebuah konten yang ada call to action. Oke, ini mungkin sedikit promo. Kalau materi kira-kira itu, jadi semoga dari sini ada gambaran sedikit tentang branding dan bisa memberikan value juga bagi Bapak Ibu, bahwa ternyata ngomongin personal branding itu tidak sekedar buat logo loh ya. Personal branding itu memang harus ada karakter di dalamnya. Karakter di dalam ini penting, tujuannya agar kita sebagai orang, yaitu sebagai personal branding, kita sebagai broker, itu bisa lebih berbeda daripada orang lain. Ada giveaway tiket, bagi teman-teman yang tadi sudah bertanya, mungkin kita bisa undi nanti dari tim Bank OCBC, bisa bantu dari komunitas kita berikan support 2 tiket untuk peserta terbaik webinar kita di pekan depan. Kita mengundang dari Trijayanti Darmaji, jadi ownernya Selfcare, pabrik Selfcare, tahu kan. Kemudian ada Daniel Surya dari Jakarta, Pak Suherman dari Prasetya Mulia. Itu kita undang untuk bisa berbagi di webinar kita. Oke, thank you untuk Bank OCBC NISP atas kesempatannya. Mohon maaf jika agak molor karena ya waktunya terbatas memang. Jika Bapak Ibu juga tertarik dengan materinya, bisa hubungi nomor di layar 082244587378 atau di email marvin@marudesign.net. Thank you semua atas waktunya. Ku kembalikan ku MC. Terima kasih Pak Mar.